Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Julia dari Prodi Sistem Informasi UPJJ Universitas Terbuka Yogyakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara praktikum saya. Pertama, kita akan mengeksekusi perintah DDL untuk membuat 6 struktur tabel. Ya, bentar. Ini kita buka dulu. Buka Keymaps-nya ini langsung. Ini. Di sini kita buat tabel master, yaitu administrator, dokter, pasien. Lalu juga kita membuat tabel jembatan, yaitu dokter admin, pasien dokter, dan daftar. Perhatikan bahwa semua tipe data primary key dan foreign key sudah kita seragamkan menjadi INT3 agar nanti saat penarikan relasi tidak terjadi konflik. Ini kita klik SQL-nya dulu. SQL-nya sebenarnya tuh sudah ada kode yang dikasih oleh dosen lewat modul ya. Ini buat kode-kodenya. Nah, ini kita udah disediain kode, jadi kita tinggal copy paste aja kode ini, terus kita salin ke Keymaps ya, ke data SQL kita. Kita salin. Nice, udah disalin. Setelah itu kita klik go. Klik go, klik go. Kita tunggu. Oh iya, jangan lupa sebelum kita membuat SQL-nya, kita buat dulu database-nya ini seperti saya ini tugas 2 ya, basis data. Nah, ini udah jadi ya SQL-nya, itu udah ada centang-centang hijaunya, berarti ini udah benar. Setelah itu kita tap lagi SQL-nya nih. SQL-nya kita tap lagi SQL-nya. Kan nih udah kelihatan nih di tugas di sini udah ada SQL yang kita buat tadi nih, ada administrator, daftar, dokter, dokter admin sama pasien, setelah pasien dokter. Nah, semua setelah kerangka tabelnya berhasil terbuat serangka, kita belum masuk ke bagian DML atau data manipulation language untuk memasukkan beberapa data. Contohnya menggunakan perintah insert into. Ini penting agar nanti tabel kita tidak kosong saat diuji. Ini tabelnya. Di sini saya tuh langsung menyalin ya. Tabelnya udah saya siap. Kodenya udah saya siapin. Itu sebentar ya. Biar nggak kosong nanti tabelnya. Setelah itu saya paste di sini. Nah, setelah udah dipaste kode yang udah saya copy tadi, kita klik go. Ini ya, udah udah jadi SQL-nya. Tuh centang-centang udah hijau, berarti itu sudah benar. Setelah itu kita membuat posisi kotak untuk IRD-nya. Nih kita klik di sini ada tulisan designer, kita klik designer di sini. Terus klik. Nah, kita udah masuk ke menu designer ya nih. Kalian bisa lihat di sini kita tuh sama kayak membuat IRD, tapi bedanya kita bedanya cuma seperti ini aja sih, yang seperti dilihat bedanya cuma seperti ini ya. Setelah kita udah ngelihat tabel-tabel ini, jangan lupa untuk menghubungkan garis-garis ke tabel ini ya. Nih kita klik ini buat menghubungkan create relationship. Nah, kita klik sekali. Setelah itu kita arahkan ke sebentar. Kita arahkan ID dokter, ini ID dokter.
ID dokter ke ID dokter. Sini kita klik juga. Set, terus kita klik oke. Jadi seperti itu. Setelah itu kita ke kita lihat aja yang ada di modul ya ini. Sebentar. Nih, sama kayak ini ID dokter ke ID dokter. Ini seperti ini. ID dokter ke ID dokter ya. Terus yang kedua itu ID admin ke ID admin. ID admin ke ID admin. Kita tinggal klik lagi ini ID admin ini. Ini ID admin ke ID admin. Wait. Nice, terus kita klik. Sudah, setelah itu kita ke sini. Sudah. Setelah itu ini ke ID dokter sama ID dokter. ID dokter sama ID dokter. Bentar. Klik lagi ini ID dokter, kita klik, terus kita kasih ke ID dokter, kita klik juga, klik OK. Tunggu, sudah ID dokter, iya. Kita lihat lagi ID dokter ke ID dokter, ini ID admin ke ID admin, ID admin ke ID admin, ID admin, klik lagi. Ya, ini ID admin, klik ke ID admin. Oke, kita klik OK. Setelah itu kita lihat lagi. Ini ada ID pasien ke ID pasien. ID pasien, kita klik ini lagi. Ya, kita seperti terus ID pasien, klik ke ID pasien. Klik OK. Yang terakhir itu ada ID pasien ke ID pasien. ID pasien ke ID pasien. ID pasien. Sekian penjelasan tugas 2 basis data dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.